السلام عليكم. Maka kata Al-Quran, siapa bersungguh-sungguh, dia bakal bertemu Tuhannya. Wahai manusia, sesungguhnya jika kamu bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu pasti bakal menemuinya. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayuhal insan, manusia menggunakan kata al-insan. Di dalam Al-Quran sebutan manusia itu ada beberapa. Secara ekstrim ada 2 garis besar, al-bashar sama al-insan. Kalau Al-Quran menyebut istilah al-bashar untuk manusia, maka itu menunjuk kepada fisik, dalam arti makhluk spesies yang bentuknya seperti kita ini, kepalanya begini, matanya menghadap ke depan, telinganya begitu, hidungnya, tangannya, kakinya, seperti ini, itu adalah al-bashar, spesies manusia. Tapi kalau Al-Quran menyebut pakai istilah al-insan, maka lebih menekankan pada peradabannya. Jadi spesies al-bashar yang berperadaban modern itu adalah al-insan. Tapi al-bashar itu bisa bermakna manusia modern, bisa bermakna manusia purba. Itu juga disebut al-bashar, lebih kepada fisikal. Maka ketika Al-Quran menggunakan kata al-insan, maka ini lebih kepada manusia yang berkecerdasan seperti makhluk modern ini. Wahai manusia al-insan, sungguh jika kamu bekerja dengan keras, jadi sudah punya ilmu, punya pemahaman, akalnya baik dan sebagainya, perilaku-perilaku manusia modern, jika kamu bekerja dengan keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu bakal menemuinya. Jadi Allah itu sudah menyediakan diri, tinggal apakah kita mau apa enggak. Kuncinya cuma mau apa enggak, bukan bisa apa enggak. Pak Dahlan Iskan itu sukanya mengeksplor kalimat itu tadi. Enggak ada, enggak bisa itu. Yang ada itu enggak mau. Jadi kalau kita mau, itu insya Allah kita bisa. Oke. Siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bertemu dengan Tuhannya. Allah itu memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran maupun di alam semesta sebagai Rabbul Insan, sebagai Tuhannya manusia, Al-Insan yang kita ini sudah berperadaban. Bahkan itu sejak wahyu pertama. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, ini mendalam sekali kalau dibahas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabb yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia min alaq. Yang diterjemahkan, kebanyakan terjemahan adalah gumpalan darah, segumpal darah. Tapi saya mengkritisi ini karena alaqah itu bukan gumpalan darah, tapi itu adalah gumpalan sel-sel embrionik yang secara penglihatan mata telanjang itu memang seperti darah, tapi bukan darah. Kalau darah itu nggak bisa membelah dan menjadi bayi, nggak bisa. Karena di dalam darah itu tidak ada inti sel yang menyimpan perintah-perintah pembelahan, tidak ada. Jadi darah itu diproduksi saja di sumsum tulang kita. Yang bisa membelah itu adalah sel telur dibuahi sperma, kemudian membelah menjadi stem cell, sel induk, membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, 32, 64 dan seterusnya.
itu adalah sel-sel embrionik. Jadi kata alaqah itu jangan diterjemahkan sebagai gumpalan darah, tetapi alaqah itu sesuatu yang melekat di dinding rahim. Mu'allaq, alaqah itu sesuatu yang melekat, menggantung. Jadi ketika diterjemahkan secara bahasa sebetulnya malah benar. Tapi begitu diterjemahkan, orang menerjemahkan itu sudah nafsir. Ya. Sudah memberikan penafsiran. Oh, alaqah itu buktinya orang kalau keguguran seperti segumpal darah. Nah, disebutlah segumpal darah. Malah salah. Nah, banyak penafsiran-penafsiran kayak begitu yang harus dikritisi ulang karena tidak sesuai dengan makna sesungguhnya dan ilmu pengetahuan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada 2 poin di sini. Pertama, bacalah. Quran ini, agama Islam ini adalah agama yang faham betul, sadar betul bahwa peradaban manusia modern berbasis pada baca tulis. Sejak awal wahyunya sudah menggunakan baca dan pena. Peradaban manusia berkembang dengan baca tulis. Dulu ingatan, kemudian banyak yang sulit diverifikasi. Lah begitu lali terus saya kerekeran. Ilmu tidak bisa dikembangkan hanya dengan ingatan semata, harus ada data otentik yang difahami secara sama oleh manusia secara kolektif. Menurut ingatanku, lah enggak menurut ingatanku. Nah, menurut ingatannya bisa beda-beda. Maka berkembanglah di pahat, di pelepah kurma, di batu-batuan, di kayu, di kulit binatang, di gurat. Setelah itu berkembang menjadi kertas dan tinta, dituliskan. Setelah itu berkembang menjadi pita magnetik, direkam pakai pita magnetik kaset, ya sekarang sudah nggak ada. Berkembang lagi menjadi keping VCD, DVD. Semuanya itu butuh writer, CD writer. Ada mesti menulis dengan bahasa, kode-kode, simbol-simbol yang dijadikan sebagai mekanismenya. Peradaban manusia berkembang dengan baca tulis. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rob. Al-Quran di awal wahyunya tidak mengenalkan nama Allah, karena Allah itu sudah dikenal oleh bahkan di zaman jahiliyah sudah dikenal. Yang diceritakan oleh Al-Quran adalah Rob, Tuhan yang menguasai, Rabbul Alamin, Rabbul Izzati, gitu. Rob, Tuhan, menunjuk ke substansi bukan nama. Karena itu nanti di ayat surat-surat yang lain muncullah sebetulnya menyebut Allah itu boleh dengan nama yang mana saja, karena dia memiliki nama-nama Asmaul Husna. Boleh Allah, boleh Rabb, boleh Al-Ghafur, boleh Ar-Rahman, boleh Ar-Rahim. Selama kita menuju kepada Dia dengan kualifikasi, ya, yang maha segala-galanya itu, maka kita menuju kepada Dia. Maka para pelaku tarekat, ya, tasawuf itu kadang-kadang menyebutnya dengan huwa, dia, atau hu. Menurut mereka Allah itu masih namanya, belum dia. Ya sudah, kalau gitu kata mereka huwa saja, huwa atau hu, dia. Boleh, kata Al-Quran, boleh sebut nama yang mana saja, maka selama kita menuju kepada Dia, maka itu adalah Tuhan yang menguasai seluruh jagat semesta. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rob, yang menciptakan. Jadi langsung diberi atribut bahwa Dia adalah Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Bukan Allah atau Allah menurut versi orang-orang jahiliyah, yang itu menjadi nama-nama yang rendah, ya.
Tuhan yang tidak bisa menciptakan, bahkan dibuat patungnya dan seterusnya. Bukan, tetapi Tuhan yang menciptakan. Dia menciptakan manusia. Langsung dekat, yang diambil adalah kasus-kasus yang dekat dengan kita, menciptakan manusia, bahwa manusia ini bukan bapak ibu loh yang menciptakan. Bapak ibu itu cuma kelewatan saja, dipinjem saja oleh Allah untuk memunculkan proses penciptaan manusia. Sekarang berkembang banget itu teknologi tentang proses terciptanya manusia, ya. Bisa dengan bapak ibu secara normal, bisa bayi tabung, ya, bisa cloning. Yang berita terbaru, seorang anak bisa punya tiga orang tua. Baca di bapak ibunya, sperma dan ovumnya diambil, tetapi wadah selulernya menggunakan orang lain lagi untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh wadah sel yang tidak bagus. Mitokondrianya, ada bagian dari sel itu yang tidak bagus sehingga anak itu lahir cacat. Maka wadahnya, casingnya diambilkan dari orang lain, tapi genetiknya diambilkan dari bapak ibunya, dimasukkan ke casing itu. Subhanallah, perkembangan reproduksi manusia ini luar biasa. Ini kalau tidak hati-hati kita bisa melenceng kemana-mana. Tetapi umat Islam jangan hanya bisa mengatakan halal haram saja, ya. Kan kita ini sering terkaget-kaget cuma halal haram. haram. Saya nulis buku judulnya Heboh Spare Part Manusia. Heboh Spare Part Manusia, buku saya yang ke-22. Itu untuk menjelaskan betapa umat Islam sering terkaget-kaget. Baru mengatakan bahwa transfusi darah haram, ya waktu itu perkembangannya. Atau masih bingung, muncul transplantasi organ, bingung mana. Baru bicara transplantasi organ, sudah muncul bayi tabung, bingung mana. Muncul bayi tabung, belum selesai dibahas, muncul cloning. Ya, dan seterusnya. Umat Islam harus mendampingi pergerakan peradaban itu. Dia menciptakan manusia dari gumpalan mirip darah, ya saya kasih dalam kurung mirip darah, tapi itu bukan. Bacalah. Kita disuruh terus memahami ini. Tuhanmu maha mulia. Orang-orang yang nggak mau membaca ciptaan Allah di sekitarnya, dia nggak akan ketemu dengan Tuhan yang maha mulia ini. Membacanya hanya di tulisan saja. Allahu Akbar, diterjemahkan Allah maha besar. Apakah Anda merasakan Allah itu maha besar dengan cara itu? Enggak. Cuma faham Allahu Akbar itu terjemahannya adalah Allah maha besar. Tapi hati kita, jiwa kita tidak merasakan Allah itu maha besar. Anda akan merasakan Allah itu maha besar kalau Anda belajar betapa besarnya alam semesta ini, membaca alam, membaca ilmu astronomi, kosmologi, ilmu tentang alam semesta, barulah Anda tahu betapa dahsyatnya alam semesta ini dan bisa merasakan bahwa Allah itu maha besar. Karena itu nanti di pelajaran kesekian saya sampaikan, untuk ma'rifatullah itu salah satunya harus belajar alam semesta. Kalau enggak bisa merasakan Allahu Akbar saja, kita enggak bisa merasakan. Jadi lah sholat Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi enggak ada rasa apa-apa. Subhanallah maha hebat Allah itu, tapi nggak tahu hebatnya seberapa. Gimana bisa ma'rifatullah? Gimana bisa merasakan Allah hadir dengan segala keagungannya bersama kita? Sehingga Al-Quran mengatakan mereka belum mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Begitu. Nah, ini pelajaran yang sedang kita bahas. Mengenal Allah Tuhan kita sendiri yang belum begitu kita kenal. Padahal setiap hari kita sholat, kita zikir, tapi kita nggak begitu kenal dengan Dia. Barulah kita akan mengenal Dia yang maha mulia, yang maha agung, yang mengajari manusia dengan perantaraan pena.
Bapak Ibu, belajar yang paling baik itu adalah menyampaikan. Bapak Ibu harus belajar nulis, belajar menyampaikan. Itu pelajaran yang paling baik. Kalau Anda cuma baca, cenderung lali. Tapi begitu Anda mulai menyampaikan, Anda akan lebih ingat, dan begitu dikeroyok orang untuk diadili, Anda tambah ingat. Bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Nah, saya sudah merasakan karena pekerjaan saya adalah menulis. Kalau cuma menyampaikan di sini, Bapak Ibu, apalagi nggak direkam misalnya, terus saya mengucapkan sesuatu yang nggak benar, yang salah. Sesudah ceramah, Bapak Ibu menanyakan, meminta pertanggungjawaban saya. Pak Agus tadi kok ngomong gitu, itu salah, dasarnya di mana dan seterusnya. Enggak, iya aku gak ngomong ngono, rasanya gak ngono sih. Mungkin Anda salah persepsi ya gitu ya. Tapi begitu ditulis jadi buku, Bapak Ibu membaca, nggawa stabilo, Bu. Itu tulisannya Pak Agus ini salah gitu. Ya, ayatnya salah ini, sret. SMS ke saya, email saya, Pak, salah ngutip ayat, Pak. Maknanya enggak gitu, Pak, ini. Bahasa Arabnya coba buka kamus Al-Munawwir, buka, lu kan salah kan. Wah, kalau tertulis Anda harus hati-hati banget. Harus mempertanggungjawabkan seluruh yang Anda tulis itu karena recorded, terekam, tertulis. Allah mengajari kita dengan cara pena. Bapak Ibu kalau pingin nancep ya, setelah membaca, sampaikan. Itulah Rasulullah ngajari, sampaikan meskipun satu ayat saja. Balighu ani walau ayat. Sampaikan meskipun cuma satu ayat. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia sendiri yang akan mengajari kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Jadi sejak pertama Allah sudah menyodorkan dirinya, mekanisme baca tulis, membaca seluruh ciptaan Allah sambil semua itu diorientasikan kepada Dia, maka ujung-ujungnya akhirnya adalah alamal insana ma lam ya'lam. Allah sendiri yang akan mengajarkan hikmah-hikmah kepada orang yang mengikuti proses ini, dan Rasulullah mengikuti proses ini. Gitu, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bagian dari merasakan kehadiran Allah. Seluruh proses kita itu akan merasakan kehadiran Allah. Assalamualaikum.